Alur film ini ibarat kata seperti bulu ketek, walaupun selalu terhimpit, tapi tetap tegar bertahan dan tetap tumbuh. Kembali lagi bersama saya Stephen, jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan sebuah lab peracikan narkoboy yang sedang beroperasi membuat jutaan pil narkoboy. Salah seorang pekerja santuy sejenak untuk menikmati sebatang Utbray di luar pabrik. Tiba-tiba, dia melihat sebuah drone berada persis di atasnya. Rupanya, pasukan khusus kepolisian federal menyergap pabrik ini. Penangkapan dilanjutkan kepada pemilik pabrik narkoboynya. Dia adalah bos mafia yang sedang santuy menikmati curutu sambil menggunakan selempak bernama Aritek. Dan inilah aktor utama dalam film ini. Dia seorang pengedar narkoboy kecil-kecilan yang bermimpi menjadi bos gembong narkoboy bernama Ferry. Saking kerenya, spion mobil yang sudah somplak masih dipasang pakai lakban. Tiap hari, Ferry menjual pil narkoboy hanya sekitar 200-500 butir kepada para pengedarnya. Salah satunya bernama Jargon yang membeli 500 butir pakai uang recehan hasil pendapatan menjadi tukang parkir. Jargon sempat bertanya apakah Ferry sanggup menyediakan 1 juta pil. Tiba-tiba Jargon panik saat melihat ada polisi, mengira Ferry seorang aparat juga. Bermaksud untuk kabur, Jargon malah menjatuhkan narkoboynya. Alhasil, polisi yang melihat mereka langsung melakukan pengejaran. Dengan jurus langkah kaki 1000, Ferry kabur lalu menyerang si polisi dengan uang recehan itu. Ferry berhasil lolos namun mobilnya disita polisi. Ferry terpaksa naik angkot untuk pulang ke rumah. Di saat kekasihnya Daniel sedang mengadakan pesta untuk rumah barunya, Ferry memberitahu adik iparnya yang bernama Lars dan 2 temannya yaitu Dennis dan Remco. Mereka bertiga ini peracik narkoba yang bekerja pada Ferry. Karena kejaran polisi, Ferry gagal mendapatkan uang dan akibatnya dia tidak bisa membayar mereka. Malam itu, Ferry melamar Daniel untuk menjadi istrinya. Seakan dia punya banyak uang untuk membeli rumah ini padahal hasil pinjol. Een mooie bank, nog een zacht bed. En als jij droevig... Adrie. Keesokan harinya, Ferry mengejar si Jargon menggunakan mobil milik Daniel. Setelah berhasil ditangkap, Ferry memaksa Jargon mengatakan kepada siapa dia akan menjual narkobonya karena si Jargon menantangnya untuk memesan 1 juta pil. Dia mengaku mengetahui dari salah satu anggota gangster motor Pusaka bernama Ono Surono bahwa klubnya sering memesan narkoboy dari Tek. Ferry memaksa Ono untuk memperkenalkannya kepada Pusaka. Tapi masalahnya, dia tidak bisa berangkat dengan tangan kosong. Dikarenakan 30.000 pil miliknya diyakini masih berada di dalam mobil yang disita, Ferry mengajak Lars dan 2 temannya untuk menyusup ke dalam gudangnya mobil-mobil sitaan polisi. Dennis dan Remco sengaja bersembunyi di dalam mobil yang diderek polisi. Tiba di lokasi, mereka tidak bisa keluar karena terhalang mobil lain. Ferry terpaksa datang ke sana untuk mengalihkan perhatian petugas. Sedangkan Lars melompati pagar untuk membantu 2 temannya yang terjebak. Dasar kocak, bukannya mencari mobil bosnya, Dennis dan Remco malah sibuk mencuri pelek mobil yang mahal. Untungnya, Lars berhasil menemukan narkobonya yang masih utuh di dalam mobilnya si Ferry. Mereka kabur setelah petugas menyadari adanya penyusup.
Di malam hari, Ferry mengajak si Jargon untuk datang ke markasnya gangster pusaka. Ternyata kenalannya si Ono hanyalah anggota baru. Ferry minta dipertemukan dengan Presiden Pusaka untuk urusan bisnis dengan sampel 30.000 pil narkoba yang dia bawa. Setelah dibawa menemui para petinggi pusaka, Ono dipukuli karena dia tidak tahu tujuan Ferry datang ke sini. Rompinya kembali dilepas karena dia telah membocorkan rahasia klub. Ferry mengetahui bahwa pusaka kehilangan suplai narkobonya karena si Eritek ditangkap polisi federal. Namun, Ferry digeledah dan diusir dari markas ini setelah dituduh sebagai polisi. Je mag testen, stopkwaliteit. Geef mijn pillen terug, man. Geef mijn pillen terug. Alhasil, Ferry makin terpuruk. Satu-satunya peluang dia untuk sukses dengan modal 30.000 pil narkoba itu telah usai sudah. Padahal, Daniel kini sedang hamil. Tapi Daniel yang sudah dibutakan oleh cinta menerima Ferry apa adanya. Jadi makan pun dengan cinta. Alah anjing. Terkadang hidup memang banyak cobaan. Kalau dikit namanya cobain. Anjay. Tak berselang lama, Ferry didatangi Presiden Pusaka Dunia yang bernama Mick. Dia minta maaf karena anggotanya yang bernama Ricardo asal bicara. Mick sudah tahu reputasinya Ferry di Amsterdam dan kualitas barangnya. Karena itu, dia memesan 1 juta pil narkoboy kepada Ferry yang harus dia persiapkan dalam 2 minggu. Untuk 1 juta pil yang dia pesan, Mick akan membayarnya $1 juta. Karena itu, 30.000 pil yang dia bawa, Mick langsung memberinya $30.000. Akhirnya, peluang Ferry untuk menjadi bos gembong narkoboy kembali terbuka lebar. Di sisi lain, ternyata Eritek kembali bebas dari penjara. Anak buahnya ini yang bernama Dozer diperintah untuk memberitahu pusaka barang pesanan mereka akan kembali dikirim 2 minggu ke depan. Sayangnya, pusaka sudah lebih dulu order kepada Ferry. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Dozer mengawasi anak buahnya yang sedang meracik pil narkoboy. Tiba-tiba sebuah mobil menyeruduk masuk ke dalam labnya. Ternyata pelakunya adalah Ferry dan anak buahnya. Bagaimana awal mula kejadian itu terjadi? Film mundur 5 hari sebelumnya. Ferry berdiskusi dengan Lars membahas pesanan 1 juta pil dari gangster pusaka. Masalah utamanya adalah bahan baku PMK yang mustahil didapatkan setelah kasus penggerebegan lab narkoboynya milik Ari. Lars menyebut ada satu bahan pengganti PMK bernama minyak sasafras yang biasa digunakan untuk produk kecantikan seperti skincare dan sampo. Ferry berjanji produk ini akan dia sediakan secepatnya. Malam itu, dia dan Daniel menemui sahabat mereka yang bernama Marco dan istrinya Sabine. Karena mengetahui Marco ingin membuat produk sampo, kesempatan ini dimanfaatkan Ferry untuk memberinya penawaran sebagai investornya dalam pembuatan pil narkoboy. Meski Ferry menyebutnya bisnis yang sangat menggiurkan dengan pesanan yang sudah ada di tangan, tetap saja Marco tidak bisa menjawabnya sekarang. Seseorang bernama Kuipers menghubungi Ferry. Dia mengaku sudah mengetahui Ferry kesulitan bahan baku untuk pembuatan pil narkoboynya. Setelah datang ke kantornya, Ferry terkejut karena dia adalah Eritek. Bos mafia ini sudah tahu kesepakatan Ferry dengan kelompok gangster pusaka. Karena itu, dia menawarkan kerjasama untuk saling membantu dengan pembagian hasil yang rata. Karena Ari memiliki bahan bakunya, sedangkan Ferry tim ahli peraciknya. Tapi Ferry menolaknya, berbeda dengan Lars yang menganggap Ferry telah menghilangkan kesempatan baik ini untuk mendapatkan bahan bakunya. Diam-diam, Lars kembali menemui bos Ari untuk menerima penawaran kerjasamanya.
Karena tidak bisa bekerja sendiri, Lars ajak Denisa dan Remco untuk bekerja dengannya. Singkat cerita, Dozer menjemput mereka bertiga. Metal detektor dipergunakan untuk memastikan mereka tidak membawa alat berbahaya. Penutup kepala dipergunakan untuk menyembunyikan lokasi rahasianya. Lars, Dennis, dan Remco mulai bekerja di dalam labnya Bos Gundul. Setelah jam kerja usai, mereka bertiga kembali diantarkan pulang. Dennis dan Remco terkejut aksi mereka diciduk oleh Ferry. Namun ternyata Ferry dan Lars sudah membahasnya lebih dulu. Maar werken jullie samen? Ternyata Ferry dan Lars sedang merencanakan perampokan bahan bakunya dari lab milik Ari. Untuk mengetahui lokasi labnya tempat mereka bekerja, diam-diam Dennis memasang alat pelacak di atas ban mobilnya. Tapi si Remco ternyata lupa memasang baterainya. Demi memuluskan rencana perampokannya, Ferry merekrut 3 orang anggota geng Polandia yang dibawa menemui John. Hey, wait, okay? 1 minute, okay? Sementara itu, Remco diam-diam keluar dari pabrik hanya menggunakan selempak. Tujuannya untuk mencari tahu di mana lokasi ini berada. Dengan ponsel pinjamannya, Remco segera memberitahu posisi labnya. Hallo? Sementara itu, Dozer ingin mendobrak toilet karena curiga. Ternyata, Remco dan Dennis beralasan sedang menikmati narkoboy. Singkat cerita, Ferry dan anak buahnya sudah berada di depan lab. Waginak yang menjadi supir menabrakkan mobilnya. Saat itulah, Ferry dan kawanannya mencuri bahan baku pil narkoboy. Tidak mau disalahkan dan tertangkap polisi, Lars dan 2 temannya memutuskan untuk kabur. Di dalam kandang babai inilah Ferry membangun lab narkoboynya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Kisah masa lalu istri John yang bernama Claudia terungkap saat divonis usianya tidak akan bertahan lama. Tak hanya John, tapi juga Ferry yang merasa sangat sedih atas kabar mengejutkan itu. Sebelum tutup usia, Claudia meminta John untuk menjaga Ferry. Lars dan Jargon terlihat teler akibat mengonsumsi narkoboy. Mereka berdua sama-sama merasa telah disakiti oleh Ferry. Marco menerima 1 truk kiriman minyak sasafran yang dipesan Ferry untuk bahan baku pembuatan pil narkoboy. Saat itu juga, Marco menghubungi Ferry untuk memberitahu berita baik ini. Ferry datang ke gudang untuk melihat minyak tersebut. Setelah dia berikan uang jatahnya sesuai kesepakatan, ternyata Dozer diam-diam melihat pertemuan mereka. Dennis dan Remco meminta Ferry untuk menambah pekerja lagi karena mereka berdua kekurangan tenaga untuk memproduksi jutaan pil narkoboy. Sementara Lars sendiri masih dibayang-bayangi ketakutan akan munculnya si Dozer. Ternyata yang datang seorang pedagang senjata ilegal. Lars membeli senjata untuk melindungi ancaman dari si Aritek. Meski tahu manisnya uang hasil bisnis narkoboy, namun John menolak penawaran Ferry untuk membantunya di lab. Daniel mengeluh tentang bocah yang menjadi korban limbah narkoboy. Ferry mengingatkan bahayanya dekat dengan mereka yang bisa membocorkan bisnisnya. Dia memberi uang untuk anak tersebut, tapi Daniel tidak boleh mendekatinya lagi. Sementara itu, Dozer menyelinap masuk ke dalam gudangnya Marco dan menemukan minyak sasafran. Selama ini, John merasa hidupnya sudah terpuruk setelah kehilangan Claudia. Sesekali, dia hubungi anak tirinya yang berada di luar kota untuk menanyakan kabarnya. Setelah lebih dulu mengonsumsi narkoboy, Lars nekat menyerang Aritek di rumahnya yang sedang bersama Dozer. Ik weet hoe Parma zijn pillen maakt. Oh, serieus? Tak diduga, ternyata kaca jendelanya anti peluru. Lars berhasil kabur meskipun Dozer sudah melepaskan tembakan. Lars datang ke rumah Ferry untuk minta bantuan. Ferry dan Daniel yang masih lulungu merasa ini sedang bermimpi buruk.
Setelah Lars menceritakan tindakan bodohnya, Ferry segera mengajak mereka untuk pergi. Sementara itu, Dozer dan beberapa anak buahnya tiba dengan membawa persenjataan lengkap. Dalam perjalanan, Ferry menghubungi Dennis dan Remco untuk berhati-hati, khawatir mereka ikut menjadi sasaran pembalasan. Di sisi lain, John merasa sudah frustasi dengan hidupnya dan berniat untuk bunuh diri. Namun tiba-tiba, Ferry menggedor pintu rumahnya kayak orang nagih hutang. Ferry beserta istrinya dan Lars akan tinggal sementara waktu di rumahnya sampai aman dari kejaran Aritek. Setelah itu, Ferry datang menemui Mick dan Ricardo membahas masalah ini. Meskipun ini murni kesalahan Lars, tapi Ferry menjanjikan akan membayar mereka dengan narkoboy. Asalkan Presiden Pusaka ini menjauhkan Aritek dari upaya balas dendam kepada keluarganya. Setelah Ferry pergi, terungkap di sini bahwa ternyata Mick yang melaporkan Ari ke polisi karena dia merasa bos mafia itu telah membuat Pusaka jatuh miskin. Singkat cerita, Mick menghubungi Ferry bahwa Ari siap melakukan pertemuan damai. Namun tak diduga, Ricardo membunuh pimpinan Pusaka. Tidak ada satupun anggota Pusaka yang berani mencegahnya. Punya perasaan buruk akan terjadi sesuatu, John ingin ikut bersama Ferry menuju lokasi pertemuan. Loopt een beetje uit de hand allemaal. Di suatu malam, terdengar suara sirine polisi. Daniel kecil yang sedang tidur dibangunkan ayahnya. Daniel disuruh ayahnya buru-buru membawa sebuah tas ke halte bis. Ayahnya berjanji dia akan segera menyusulnya. Sampai di halte, Daniel yang penasaran membuka tas tersebut dan ternyata di dalam tasnya berisi banyak sekali uang. Tak berselang lama, datanglah Ron yang mengaku teman ayahnya. Padahal pria ini bermaksud merebut tasnya. Beruntung, ayah Daniel datang tepat waktu menyelamatkannya. Dalam siaran berita disebutkan adanya perampokan bank. Tiba di lokasi pertemuan, Ferry heran karena Mick tidak berada di sana, namun diwakili si Ricardo yang menjadi wasit perselisihannya dengan Ari Botak. Meski tidak percaya kepadanya, Ferry ingin menyelesaikan masalahnya hari ini juga. Ferry meyakinkan bos mafia ini bahwa serangan yang dilakukan Lars murni karena kebodohan Lars sendiri. Dia sama sekali tidak terlibat, namun juga tidak bisa menyerahkan Lars kepadanya. Sebagai bentuk imbalannya, Ferry akan menyerahkan kembali orderan Pusaka kepada Ari. Namun Ari yang songong menolaknya. Dia mengaku orderannya sudah mendunia, pelanggannya teler 24 jam sekali. Bahkan dia sama sekali tidak takut dengan Pusaka. Tak diduga, merasa telah diremehkan, Ricardo langsung menghabisi Dozer dan Ari. Rupanya, Ricardo lebih memilih Ferry daripada si botak Ari. Ik run the business now. Ja. Wer rijdt de kruising? Sementara itu, Daniel dan Lars nampak cemas terjadi sesuatu kepada Ferry. Mereka ingat kembali dengan masa kecil karena ayah mereka yang seorang perampok. John dibawa oleh 3 anggota Pusaka untuk membuka sebuah gulungan plastik. Sedangkan Ferry pergi bersama Ricardo. Rupanya, Ricardo melepaskan gelang pelacak di kakinya Ari yang dipasang oleh pengadilan sebagai tahanan kota. Dia lemparkan ke atas gerbong kereta api yang melintas. Ferry dan John disuruh melepas bajunya untuk menghilangkan jejak. Ricardo sendiri akan mengambil alih kesepakatan bisnis antara Ferry dan Mick. $1 juta untuk 1 juta pil narkoboy. Ferry dan John kembali pulang. Masalahnya, Ferry kekurangan personil untuk memenuhi permintaan Ricardo. Sedangkan Ferry tidak bisa melibatkan Lars kembali. Akhirnya, John bersedia untuk membantunya. Lars kini bisa merasa lega karena masalahnya dengan si Ari dan Dozer sudah tuntas untuk selamanya. Ferry dan John kembali ke lab membawa personil bantuan untuk membantu Dennis dan Remco menyelesaikan pesanan mereka. Daniel cukup terkejut setelah mengetahui dari Lars bahwa Ferry telah membunuh Aritek. Tak hanya itu, 2 tahun lalu, Ferry pernah diutus untuk menghabisi Lars karena anak bosnya terluka saat Lars dan 2 temannya melakukan perampokan. 2 temannya itu dihabisi, namun Ferry tidak menghabisi Lars karena jatuh cinta pada Daniel dan Lars adalah adiknya. Singkat cerita, Ferry mengirimkan pesanan 1 juta pil narkoboynya kepada kelompok gangster Pusaka. Ricardo tidak menduga Ferry bisa menyelesaikan pesanannya lebih cepat. Ricardo memberikan uang pembayaran kepada Ferry.
Dia memberikan kesempatan kepada Ferry untuk menjadi raja narkoboy. Karena Pusaka memiliki anggota yang tersebar di seluruh dunia. 1 juta pil narkoboy ini disebutnya hanya sebagai permulaan. 2 tas besar yang berisi uang itu Ferry bawa pulang untuk membahagiakan Daniel. Namun ternyata dia sudah menghilang. Rupanya Daniel meminta bantuan Marco dan Sabine untuk menginap di rumah mereka. Tapi dia tidak mau membicarakan masalah yang terjadi antara dirinya dan Ferry. Marco mengaku tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Tidak ada yang dia rahasiakan kepada Sabine. Marco menghubungi Ferry untuk memberitahunya bahwa Daniel berada di rumahnya. Karena teleponnya lagi-lagi tidak mau dijawab oleh Daniel, pagi hari Ferry datang ke rumah Marco. Padahal Daniel tidak mau menemuinya. Keduanya terlibat pertengkaran karena Ferry tidak mengerti apa masalahnya. Sampai Daniel menyebutkan kasus Amsterdam yang berkaitan dengan 2 teman Lars yang bernama Jason dan Davy. Ferry terkejut istrinya bisa mengetahui masalah ini. Karena itu dia putuskan untuk pergi. Marco tidak paham dan Ferry menolak menceritakannya. Ferry gagal menghubungi Lars untuk meluapkan kemarahannya. Karena dia yakin adik iparnya itu yang membocorkan rahasianya. Marco baru saja membuka salonnya. Datanglah seorang agen dari Biro Investigasi Nasional bernama Alice Yeager. Dia datang untuk membawa Marco ikut ke kantornya meminta keterangan seputar perusahaannya yang bernama Macro Cosmetic. Menyadari ada yang tidak beres, Marco akan menghubungi pengacaranya. Petugas ingin mengetahui alasan Marco memesan begitu banyak minyak sassafrans untuk produk samponya. Dia beralasan minyak itu wangi, tapi tidak tahu bisa dipergunakan untuk bahan baku pil narkoboy. Alice kemudian mendesaknya apakah dia kenal dengan Ferry. Dengan tenang, Marco menjawab dia teman masa kecilnya. Marco beralasan temannya itu butuh minyak kelapa untuk masak di rumahnya. Alice kemudian menyodorkan foto Aritek dan Dozer yang ditemukan telah tewas. Marco sama sekali tidak mengenal apalagi terlibat. Rupanya, agen polisi ini telah mengecek gudang Marco dan menemukan 300 liter minyak sassafrans yang telah raib. Marco hanya mengaku kepada pengacaranya minyak itu dijual kepada Ferry. Pengacaranya ini mengatakan 300 liter minyak itu dibuang ke solokan karena gagal produksi. Ricardo mengajak Ferry menemui Sultan Arab untuk melakukan negosiasi produk mereka. Namun ternyata dia menolak harga yang ditawarkan Ricardo. Marco dibebaskan dari tuntutan, namun polisi meyakinkan dia bahwa bisnis yang dibangunnya selama 20 tahun akan hancur dalam sekejap jika Marco melindungi Ferry. Ferry dan Daniel kembali bertemu membahas masalah mereka. Namun, ada seorang pria yang ikut campur hingga Ferry tersulut emosinya. Dia memukul pria itu secara membabi buta dan tidak sengaja Daniel juga kena bogemnya. Sultan Arab itu tiba-tiba sudah berada di depan rumah Ferry. Dia berniat untuk membeli jutaan produknya setiap bulan. Ternyata dia sultan palsu yang menjadi penghubung konglomerat di Timur Tengah. Tapi dia tidak mau melibatkan Ricardo atau Pusaka dalam urusan pengiriman. Tapi dengan tegas Ferry menolaknya. Harga yang dia mau tetap di 5 euro untuk setiap butirnya. Karena terlibat atau tidak, Ferry akan tetap membayar Ricardo. Ferry kembali menemui si Ricardo untuk meluapkan kekesalannya karena ditipu oleh tukang angon onta itu yang bernama Jerry. Tapi Ferry tidak perlu khawatir karena Ricardo sudah menghubungi daftar kontaknya Aritek dan hasilnya 30 juta pil sudah masuk dalam daftar PO. Marco akhirnya mengaku kepada Sabine bahwa Ferry telah memproduksi narkoboy yang dibuat dari minyak yang dia jual kepadanya. Dan kini mereka berdua terancam akan dipenjara kecuali bekerja sama dengan polisi. Akhirnya Marco kembali menemui polisi. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Daniel terlihat sedang menggendong bayi di sebuah halte. Tiba-tiba datang Ferry ingin merebut bayinya. Dat is ook mijn kind. Muncul Ferry lainnya yang melakukan pemukulan. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk karena dia lupa berdoa sebelum tidur. Pulang dari kantor polisi, Marco memberitahu Sabine bahwa polisi tidak cukup menggunakan kesaksiannya untuk menangkap Ferry. Mereka membutuhkan alat bukti tambahan yang kuat. Rupanya Daniel sempat mendengar pembicaraan mereka meski tidak terlalu banyak. Di pagi harinya, Ferry yang masih dipengaruhi alkohol karena semalaman nenggak satu kompan arak oplosan, nekat memanjat gerbang rumahnya Marco yang mengundang perhatian tetangganya.
Dia bawa satu mobil bunga mawar merah sebagai bentuk permintaan maafnya kepada Daniel. Ricardo, zet zo'n vette klantengroep. Wie is Ricardo? Sorry! Tak berselang lama, polisi datang karena mendapat keluhan dari warga sekitar. Zijn verloofde heeft het juist uitgemaakt. Karena Ferry menolak untuk dites alkohol, polisi terpaksa menyemprotkan merica ke matanya. Di sisi lain, Sabine mengusir Daniel karena dia masih membela Ferry meski sudah menyakitinya. Je moet me niet de schuld hiervoor geven, echt niet. Ik heb rust nodig, ik moet kunnen nadenken. Tak diduga, Daniel yang tidak fokus membawa kendaraannya mengalami kecelakaan. Marco memberitahu agen Ellis bahwa Ferry menyebutkan seseorang bernama Ricardo dari geng pusaka berkaitan dengan pengiriman di hari ini. Ternyata hari itu, Dennis dan Remco lah yang mengantarkan paket narkobonya ke markas pusaka. Tak jauh dari lokasi, tim kepolisian melakukan pengintaian. Ricardo mengawasi langsung proses bongkar muat narkobonya. Ternyata salah satu anggota pusaka melihat tim kepolisian yang melakukan pengintaian. Saat itu juga, dua anak buah Ferry itu dan anggota pusaka mengamankan narkoboynya untuk dibawa kabur. Tim pasukan khusus yang menyergap lokasi ini terlebih dulu harus menghancurkan pintu besinya. Ricardo sengaja menyerahkan dirinya. Sementara itu, Dennis dan Remco kabur memasuki hutan dengan membawa narkoboy. Tapi mereka kesulitan untuk menghubungi Ferry. Nyawa Daniel selamat, hanya menderita luka memar akibat kecelakaan tadi. Dia meminta dokter untuk melakukan pengecekan juga bayi dalam kandungannya. Daniel terkejut karena setelah dilakukan USG, rupanya dia tidak hamil. Meski sebelumnya, Daniel mengaku sudah melakukan tes dan hasilnya positif. Sementara itu, Ferry dijemput oleh John di kantor polisi setelah membayar uang jaminan. Dia ceritakan masalahnya dengan Daniel karena Lars membocorkan masalah mereka saat di Amsterdam. Rupanya, mereka bersembunyi di rumah Jargon setelah berhasil kabur dari penyergapan aparat. Ricardo? Dokter mengatakan Daniel tidak bisa punya anak karena mengalami menopause dini. Eigenlijk spreken we van een erfelijk defect. Sabine kembali membawa Daniel ke rumahnya. Angan-angannya untuk memiliki anak pupus sudah. Meski sudah dipukuli polisi, rupanya Ricardo kembali bebas karena aparat tidak memiliki bukti untuk menahannya. Mijn jongens zijn niet gevolgd. Ferry tidak terima anak buahnya dituduh membocorkan pengiriman ini kepada polisi. Apalagi saat Ricardo menduga pelakunya adalah Daniel. Dus, Tidak peduli siapapun pengkhianatnya, bos geng pusaka ini mengancam akan menghabisinya. Kembali ke rumah Marco, Daniel tidak mau menemuinya lagi karena penderitaannya bertambah setelah dokter memvonisnya dia tidak bisa punya anak. Ik ben defect. Waarom ik? Waarom kan er dan nooit iets... Sebagai sahabat, Marco akan mendukung dan membantu apapun yang dibutuhkan Ferry. Marco kembali menemui Ellis karena gagalnya penggerebegan itu. Marco didesak untuk kembali mendekati Ferry, merekam pengakuannya. Meski tidak setuju dengan rencana ini, namun Sabine ikut menekannya juga. Ik ga je over een case vertellen. Er was een man. Op een dag staat Gunther bij ons. Terpaksa, Marco datang ke rumah Ferry dengan membawa alat perekam yang disembunyikan di balik bajunya. Jesus. Amigo. Sambil minum bersama, Marco berusaha mengorek pengakuan Ferry. keek er wel naar uit om vader te worden. Saat mereka duduk santuy di depan situ Ciburuy, hingga sama-sama masuk toilet untuk mengukur belutnya yang paling panjang. Minder pottenkijkers. Ik vroeg mij gewoon af dat jij misschien... Ferry menitipkan satu kantong penuh uang kepada Marco yang bernilai $1 juta untuk diberikan kepada Daniel. Dus ook van die Pusaka. Ini dia dapatkan dari penjualan narkoboy di Australia yang berani membayar €40 per pil. Apa yang dia lakukan ini semuanya untuk membahagiakan Daniel termasuk rumah ini. Seluruh pengakuan Ferry termasuk narkoboy adalah bisnisnya telah terekam. Akhirnya Marco pulang membawa uang tersebut dan bukti rekaman pengakuan Ferry. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode terakhir. Tiba di rumahnya, Marco menunjukkan uang tersebut kepada Sabine, termasuk bukti rekaman pengakuan Ferry. Mereka tidak sadar Daniel sedang berada di halaman melihat tumpukan uangnya.
Dengan jelas, Daniel sama-sama mendengar saat Marco memutar kembali pengakuan Ferry. Terutama kalimat yang menyentuh hatinya Daniel bahwa semua yang dilakukan Ferry semata-mata untuk membahagiakannya. Sabine menyuruh suaminya ini untuk menyerahkan uang dan bukti rekamannya kepada polisi. En die heeft niks gedaan. Menyadari Ferry dalam bahaya, Daniel memutuskan untuk kabur dari rumah Marco. Daniel sempat menghubungi adiknya lagi. Lars memastikan meski nyawa dua temannya hilang, tapi Ferry tetap melindunginya. Daniel kembali ke rumah Ferry untuk memberitahunya bahwa Marco telah berkhianat. Dia akan melaporkannya kepada polisi dengan bukti rekaman itu dan uangnya. En Poussaka en geld. Ja, en over geld. Dat is lief dat jij gekomen bent. Di pagi hari, Ferry lebih dulu konsultasi dengan John. Menurutnya, tidak ada pilihan untuk menyelamatkan hidup dan bisnisnya. Meski bukan mereka yang melakukan, Poussaka yang akan menyelesaikan. Ferry membuntuti Marco yang sedang pergi menuju kantor polisi. Sebelum masuk ke dalam, Ferry lebih dulu mencegat dan menyuruhnya untuk ikut. Stap in, we lossen het wel op. Kom. Dalam perjalanan, Marco meminta maaf karena polisi telah mengancam akan menjebloskannya ke dalam penjara. Zie je mij in een bak steken? Tidak sedikit pun Ferry mau menjawab pengakuan sahabatnya ini. Sabine baru menyadari Daniel sudah menghilang dari kamarnya. Tiba di hutan, John sudah menunggu mereka. Helpen. Mereka bertiga berjalan makin jauh ke dalam hutan belantara. Bukan mau camping atau berburu bagong. En de afluisteren. Ik had schrik, ja? Ferry tidak bisa memaafkan Marco meski dia sahabatnya sendiri. Hey, ze hebben geen enkel bewijs tegen. Nee. Hey. Vrienden vlekken elkaar niet! Dan akhirnya John menembaknya hingga tewas. Tindakan terpaksa yang harus dilakukan Ferry untuk memuluskan rencananya menjadi raja narkoboy. Ferry dimintai keterangan oleh polisi terkait hilangnya Marco. Namun mereka tidak punya bukti apapun untuk menjerat Ferry. Verdwijnen nogal wat beruchte personen. Hubungan Daniel dan Sabine akhirnya memburuk karena Daniel memutuskan untuk kembali ke pelukannya Ferry. Kan niet anders. Dan mag ik ook samenwerken met de politie. Ferry memberitahu Ricardo bahwa pengkhianatnya sudah dia bereskan. Untuk selanjutnya, John yang akan berhubungan dengannya. Karena kini Ferry sudah menjadi raja narkoboy. Vanaf nou loopt alle communicatie via John. John laat weten wanneer de pillen klaar zijn. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.